Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah di hari ini malam ke-15 kita di puasa di bulan Ramadan. Kita masih membaca kitab Majalis Syahr Ramadan karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Di malam hari ini kita melanjutkan di majelis yang ke-15 yang beliau sebutkan di kitab beliau ini. Kemarin kita telah membahas 7 pembatal puasa. 7 dari hal-hal yang membatalkan puasa. Beliau sebutkan jima, keluarnya mani, makan dan minum, atau yang semakna dengan makan dan minum, keluarnya darah. Kemudian yang ke-7, yang ke-6 muntah dengan sengaja. Yang ke-7 keluarnya darah haid atau darah nifas. Di majelis yang ke-5 ini sebenarnya beliau ingin mempertajam lagi yang kemarin. Kemarin kan dibahas secara umum bahwa 7 itu membatalkan puasa. Secara umum. Pada hakikatnya 7 itu pembatal kalau terpenuhi syaratnya. 7 itu akan membatalkan puasa kalau terpenuhi syaratnya. Nah, di majelis yang ke-15 ini beliau akan membahas syarat dari 7 sebelum itu yang membuat puasa seorang batal dengan adanya. Beliau katakan al-majlisul khamis asyara, majelis yang ke-15, fi syurutil fitr bil mufattirat wa ma la yufattir wa ma yajuzu lis-shaim. Majelis yang ke-15, syarat batal puasa dengan pembatal-pembatal yang disebutkan sebelumnya. Dan apa yang tidak membatalkan serta apa yang boleh bagi orang yang berpuasa. Ini untuk mempertajam saja. Kata beliau rahimallahu ikhwani, saudara-saudaraku, innal mufattiratis sabiqati ma adal haid wan nifas. Sungguh pembatal-pembatal puasa yang telah lewat, yaitu ada 7. Kecuali haid dan nifas. Jadi 7 dikeluarkan haid dan nifas. Berarti sisa 6. Haid dan nifas kan 1 poin. Iya, bukan pisah. Jadi selain haid dan nifas, dari semua pembatal puasa yang kemarin kita sebutkan, selain haid dan nifas, wahyal jima, wal inzal, bil mubasyarah, wal akal wal syurbi wama bima'nahuma, wal hijama wal qoi, berupa jima, keluarnya mani dengan bercumbu, makan dan minum, dan apa yang semakna dengannya, berbekam, muntah. Ini semua kata beliau, la yufattir as-shaimu syai'un minha, tidak membuat batal puasanya seorang sedikit pun darinya, illa idza tanawalaha aliman dzakiron muhtaron. Perhatikan 3 poin ini. Ada 7 kan? 7 itu kecuali 1, haid dan nifas. Kalau haid dan nifas mutlak batal puasa. Kalau ada haid batal, ada hukum batal puasa. Ada nifas, ada hukum batal puasa. Selain itu akan membatalkan puasa kalau dia lakukan dalam keadaan aliman, dia sadar, dia tahu hukumnya. Dakiron, dia ingat. Mukhtaron, memang dia pilih untuk melakukannya. 3 syaratnya.
Jadi dari 6 itu akan membatalkan. Kalau dia lakukan dalam keadaan dia tahu ilmunya. Kalau dia lakukan dalam keadaan dia ingat. Kalau dia lakukan dalam keadaan dia memang memilih untuk melakukannya. Antum bisa paham ini? Misal contoh. Kita contohkan satu. Dia melakukan hubungan badan di siang hari di bulan Ramadan. Dalam keadaan dia tahu hukumnya tidak boleh di siang hari di bulan Ramadan. Terus dia tidak lupa. Dan dia memilih itu untuk melakukannya. Batal. Tapi kalau dia lakukan jima. Dalam keadaan dia tidak tahu hukumnya. Tidak tahu kalau siang hari tidak boleh. Akhirnya dia lakukan. Setelah itu baru dikasih tahu. Tidak batal. Atau dia tahu tapi lupa kalau saat sedang berpuasa. Dia tahu hukumnya. Dia tahu hukumnya kalau tidak boleh berhubungan di siang hari di bulan Ramadan. Tapi lupa kalau sedang berpuasa. Akhirnya dia ambak. Yeah. Karena lupa. Maka apa hukumnya? Tetap sah. Yang ketiga, dibilang mukhtaron. Dia memilih untuk melakukannya. Keluar yang mukroh. Kalau dipaksa. Ada istri. Dipaksa oleh suaminya. Di siang hari di bulan Ramadan. Diperkosa, diikat kaki dan tangannya. Iya. Oleh suaminya. Apakah batal puasanya? Enggak. Karena enggak batal. Suaminya batal. Istrinya. Dia kan dipaksa. Batal nggak istrinya? Enggak batal. Ini 3 syarat. 3 syarat. Jadi antum harus ingat baik-baik ini. 3 syarat ini. Iya. Antum paham kan? Jelas ini 3 syarat. Beliau akan jelaskan. Kenapa 3 syarat ini diperlukan di dalam 6 pembatal puasa itu. Iya. Kenapa diperlukan harus punya ilmu? Kenapa diperlukan harus dia sedang ingat? Kenapa diperlukan kalau dia pilih untuk melakukannya? Bukan terpaksa. Bukan terpaksa. Kata beliau fahadi thalathatu syurut. Maka ini 3 syarat. Asyaratul awal beliau uraikan ulang. Syarat pertama ayakuna aliman. Harus dia tahu hukumnya. Ingkan fa ingkana jahilan lam yuftir. Kalau dia tidak tahu hukumnya maka tidak berbuka. Iya? Dia tidak tahu kalau tidak boleh makan dan minum siang hari bulan Ramadan. Kita kan anggap. Seperti tadi itu. Yang jima tadi itu sebagian ulama mengatakan tidak mungkin dah lupa. Nah ini berdua. Tidak bisa lupa berjamaah. Tapi seandainya. Kan enggak, kita tidak tahu. Siapa tahu. Dia lupa sekali kalau dia sedang berpuasa. Iya kan? Kita tidak tahu. Iya. Tapi ini kalau terjadi. Jadi kalau dia tidak tahu hukumnya. Lam yuftir. Perhatikan poinnya itu. Tidak batal puasanya. Tidak batal puasanya. Apa dalilnya? Yaitu mereka berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah kata beliau, "Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana." Rob kami, jangan engkau siksa kami jika kami lupa atau kami salah dengan tidak sengaja. Anda paham kan? Kata Allah dalam hadis, ketika ayat ini turun, faqala Allahu azza wa jalla qad fa'altu. Saya telah lakukannya. Saya telah melakukannya. Artinya, kalau dia lakukan karena lupa atau dia lakukan karena tidak sengaja, maka Allah telah lakukan, telah ampuni. Dimaafkan. Demikian pula firman Allah Ta'ala, walaisa alaikum junahun fima akhta'tum bih. Tidak ada dosa bagi kalian pada apa yang kalian salah dengannya tidak sengaja. Walakin ma ta'ammadat qulubukum. Akan tetapi yang ada tercatat itu adalah apa yang disengaja oleh hati kalian. Memang kalian berniat untuk apa? Melakukannya. Antum bisa paham ini? Ini baru dicatat. Sama saja yang ditegaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Sama saja apakah dia bodoh dengan hukum syar'i. Seperti dia menyangka bahwa sesuatu ini tidak membatalkan. Sehingga dia melakukan. Atau jahilan bilhal. Atau dia bodoh atau tidak tahu dengan keadaannya. Maksudnya waktunya. Dia tidak tahu dengan waktunya. Dia menyangka misalnya. Syekh Ibnu Utsaimin contohkan. Dia sangka masih fajar. Belum terbit fajar. Akhirnya dia makan dan minum dengan santai. Ternyata sudah terbit fajar. Apa hukumnya? Puasanya? Sah karena dia tidak tahu kalau sudah fajar. Anda paham kan? Ini rincian namanya, Masya Allah. Iya. Iya. Ini yang disebutkan
oleh Syekh rahimahullah ta'ala. Ini syarat pertama. Syarat pertama ini penting sekali. Ya, karena tidak ada kewajiban, tidak ada dosa, kecuali harus ada ilmunya. Ini namanya nanti diberikan udzur karena kebodohannya. Diberikan udzur karena apa? Kebodohannya. Iya. Seperti yang terjadi di waktu masa sahabat. Ketika turun ayat, makan dan minumlah sampai jelas benang putih dari benang hitam. Akhirnya ada sahabat yang sengaja meletakkan benang putih di atas dengan benang hitam di atas bantalnya. Jadi dia makan dan minum sampai bisa dia lihat benang putih dari benang hitam. Ini sahabat ini. Ketika turun ayat tadi, kan dipahami secara apa? Dohir. Secara dohir. Makan dan minum sampai kelihatan benang putih dari benang hitam. Jadi belum sengaja letakkan benang putih dan benang hitam. Jadi belum sambil lihat. Iya, tidak ada listrik dulu. Iya. Jadi dia letakkan begitu. Ini dilakukan oleh sahabat Adi radhiyallahu taala anhu. Jadi dia Adi bin Hatim. Lihat terus benangnya. Selama belum dia bisa bedakan, dia makan. Besoknya sampai kepada Nabi SAW. Nabi bilang, bukan seperti itu. Bukan benang itu. Itu maksudnya terbitnya fajar. Karena kalau tunggu kelihatan ini benang. Ya, biar sebentar sebelum terbit matahari, nada ada listrik. Kan tidak bisa dibedakan benang hitam dari benang putih. Maka Nabi jelaskan, bukan seperti itu. Tapi titik pendalilan para ulama. Nabi tidak katakan, kodok puasamu. Padahal kan dia makan sudah terbit fajar. Hanya saja belum kelihatan apa? Benangnya. Nabi tidak bilang, kodok puasamu. Ini menunjukkan apa ini? Sah puasanya. Dimaafkan karena belum tidak tahu. Maksud dari benang itu adalah fajar. Antum bisa paham ini? Nah, ini dia. Ini diperlukan harus dia tahu hukumnya. Iya, kalau tidak tahu dimaafkan. Dimaafkan. Ini syarat pertama. Syarat kedua, kata beliau rahimahullah taala ayakuna dzakiron. Harus dia ingat kalau dia sedang berpuasa. Iya. Fa in kana nasian, kalau dia makan karena lupa. Kalau dia berbekam karena lupa. Atau kalau dia, apalagi pembatalnya? Dia infus atau suntik pakai vitamin. Karena dia lupa. Kan dia lupa kalau sedang apa? Berpuasa. Kata beliau, fasiyamuhu sahih. La qada alaih. Maka kalau lupa, puasanya sah, tidak ada qada. Kalau ini jelas dalilnya. Hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, riwayat Bukhari dan Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man nasiya wa huwa shaim fa akala aw shariba falyutimma shaumahu fa innama at'amahu Allahu wa saqahu." Siapa yang lupa kalau dia sedang berpuasa, kemudian dia makan atau minum, maka hendaklah dia sempurnakan puasanya. Sungguh dia diberi makan oleh Allah dan diberi minum oleh Allah. Ini kan, kalau ini jelas ya. Kalau makan dan lupa ini merupakan udzur. Jadi syarat membatalkan kalau dia ingat. Kalau lupa, tidak batal. Itu semua 6, kecuali haid dan nifas. Jadi antum bisa lihat kembali yang kemarin. Dipersyaratkan 6 pembatal puasa itu, harus dia ingat kalau dia sedang berpuasa. Baru dia lakukan pelanggaran itu. Kalau dia lupa, maka tidak batal. Kecuali haid dan nifas. Kan tidak bisa orang lupa. Lupa kalau haid puasa kak. Iya. Lupa kalau baru melahirkan. Tidak bisa. Kalau haid dan nifas tidak berlaku itu. Tidak berlaku. Anda bisa pahami kan? Iya. Ini yang 6 itu. 6. Perhatikan baik-baik. Dipersyaratkan harus dia ingat saat dia melakukannya. Adapun kalau dia lupa, maka dia dimaafkan sah puasanya. Sah puasanya. Tapi Syekh mengingatkan, akan tetapi mata dzakara au dzukira amsaka. Walabdhu ma fi fami. Akan tetapi kalau dia diingatkan, harus berhenti. Dan dia keluarkan
di dalam mulutnya kalau makanan. Anda paham kan? Dia lupa kalau puasa, akhirnya dia makan. Lagi kunyah diingatkan oleh mamanya di rumah. Puasa kita. Ay, terlanjur mini. Di dalam mulut enggak. Harus dia keluarkan. Kapan sudah diingatkan kemudian dia masih masukkan lagi telan, batal. Kan tadi dimaafkan kalau dia apa? Lupa. Kalau diingatkan, wajib dia keluarkan. Antum bisa paham ini? Itu. Perhatikan baik-baik. Iya, bahkan Asy-Syaikh rahimahullah ta'ala berpendapat, wajib bagi orang yang melihatnya untuk mengingatkannya. Kalau kita melihat orang lupa kalau sedang berpuasa, akhirnya dia makan atau minum. Demikian pula seorang istri. Dia tahu ini, suaminya lupa, akhirnya dia goda istrinya. Tapi istrinya sadar kalau dia lagi puasa suaminya, tapi biar deh. Enggak boleh itu, pelanggaran. Pelanggaran, nanti bayar kafarah. Ini istri yang mengingat, wajib diingatkan. Wajib. Belum berdalil dengan ayat yang umum. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolonglah di atas kebaikan dan ketakwaan. Diperintahkan. Ini puasa. Takwa. Puasa adalah bir, kebaikan. Kita diperintahkan untuk saling apa? Mengingatkan. Antum bisa paham ini? Itu yang belum singgung. Kemudian yang ketiga. Ya, syarat kedua tadi itu. Pertama harus dia punya ilmu tentang hal tersebut. Yang kedua harus dia lakukan itu karena dia sedang mengingatnya. Baru dia lakukan maka batal. Syarat ketiga. Ayyakuna muhtaron. Dia memilih untuk melakukan hal itu. Iya. Dia memilih untuk melakukan hal itu. Ai kata beliau rahmallah. Mutanawilan lil mufattir bikhtiyarihi wa iradatih. Yaitu dia mengambil hal yang membatalkan puasa itu dengan pilihan dan keinginannya. Memang dia ambil, dia buka makan. Dia tahu itu membatalkan. Dia tidak sedang lupa. Tapi memang dia ingin memakannya. Batal puasanya. Batal puasanya. Fa in kana mukrohan fasiyamuhu sahih wala qada'a alaih. Kalau dia dipaksa, maka puasanya sahih, tidak ada kodok baginya. Ini Masya Allah. Jadi perhatikan 3 syarat ini. Kalau dia dipaksa, puasanya sah. Dipaksa untuk bekam. Iya, tiba-tiba datang orang langsung tarik darahnya. Iya, dipaksa. Diikat tangan dan kakinya. Tidak bisa lari. Iya, karena begitu yang disebutkan dalam madhab Syafi'iyah. Maksudnya dipaksa ini, dia tidak bisa lari. Ya, istri diikat tangannya, kakinya baru. Iya. Paham kan? Demikian pula orang dibekam. Ada orang juga dipaksa untuk makan dan minum. Sah puasanya. Sah puasanya. Tidak ada kodok baginya. Ini Masya Allah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memaafkan, mengangkat hukum dari orang yang kafir dalam ucapannya karena dia dipaksa. Sementara hatinya tetap apa? Beriman. Ini kekafiran. Dimaafkan. Apalagi yang makan saja. Karena apa? Dipaksa. Yaitu firman Allah Ta'ala. Wa man kafara billahi min ba'di imanihi. Siapa yang kafir kepada Allah setelah keimanannya. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kecuali orang yang dipaksa. Hatinya tenang dengan keimanan. Walakin man syaraha bil kufri. Sadaron fa'alaihi ghadabun minallah. Wa adabun azim. Siapa yang lapang dadanya dengan kekafiran, maka baginya murka Allah dan siksaan yang sangat besar. Dibedakan. Dia kafir karena pilihannya. Dan dia kafir karena terpaksa. Itu beda. Yang kafir karena pilihannya dikatakan 2 hukumnya. Fa'alaihim ghadabun minallah. 1. Bagi mereka kemurkaan dari Allah. Karena siapa yang kafir setelah beriman itu lebih berat daripada orang yang kafir tidak beriman. Iya, kafir tidak beriman, berat. Itu kekafiran. Pasti masuk neraka dan kekal dalamnya kalau dia meninggal di atasnya. Tapi kalau beriman kemudian kafir, ini lebih berat lagi. Kenapa? Karena dia menentang setelah tahu. Itu lebih besar hukumnya.
daripada apa? Tidak tahu hukumnya kemudian dia kafir. Antum bisa paham ini? Iya. Baginya murka Allah. Dan baginya siksaan yang berat. Ini dua hukumnya. Tapi bagi yang kafir, lapang dadanya untuk kekafiran. Artinya pilihan dia untuk kafir. Yang pertama, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Dikecualikan. Kecuali orang yang dipaksa. Hatinya tetap di atas keimanan. Ini dimaafkan. Bahkan ini perbuatan kekafiran. Dikiaskan tadi itu. Masalah hal-hal yang membuka apa? Menjadikan puasa itu batal. Demikian pula hadis Nabi SAW. Inna Allah tajawaza an ummatil khata' wa nisyan wa mastukrihu alai. Ini kita yang paling terakhir. Katanya Nabi SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala melewatkan dari umatku, melewatkan artinya tidak dicatat sebagai dosa. Dari umatku al-khata' kalau dia melakukan kesalahan dengan tidak sengaja, wa nisyan kalau dia lupa, wa mastukrihu alai dan apa yang mereka dipaksa di atasnya. Jadi 3 langsung. 3. Khoto, salah dengan tidak sengaja. Ya keluar yang lakukan dengan sengaja. Nisyan karena lupa. Ya keluar yang melakukannya karena sedang ingat. Yang terakhir yang dipaksa. Yang terakhir adalah yang dipaksa. Ini yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Iya. Kemudian setelah itu beliau hanya menyebutkan kasus-kasus bagaimana itu dipaksa. Iya, seperti beliau bilang seandainya seorang lelaki memaksa istrinya untuk berjima dalam keadaan dia puasa, maka puasanya sah. Tidak ada qada bagi istrinya. Iya. Dan tidak halal bagi suami memaksanya sebenarnya dalam keadaan dia berpuasa. Kecuali kalau puasa sunnah. Puasa sunnah lain cerita. Ini puasa wajib. Kalau puasa sunnah, harus ada izin dari suami. Kalau suami tidak izinkan, kemudian dia puasa, boleh suaminya paksa untuk membatalkan puasanya. Itu kalau sunnah. Tapi kalau wajib, tidak boleh. Karena ini puasa wajib. Puasa wajib. Demikian pula, beliau menyebutkan seandainya tiba-tiba masuk di mulutnya lalat. Iya, tiba-tiba naik motor misalnya, masuk lalat. Boy langsung tertelan. Paham kan? Batal atau tidak? Ini namanya kasus-kasus. Demikian pula kalau tiba-tiba ada batu atau debu masuk di tenggorokannya langsung. Dengan tidak sengaja. Batal atau tidak? Belum bilang tidak batal. Belum bilang tidak batal. Iya. Demikian pula belum sebutkan juga kasus yang biasa kita dapat. Ada orang berkumur-kumur. Masukkan air ke hidung. Tiba-tiba masuk ke tenggorokannya. Tidak dia sengaja. Tidak sengaja dia masuk. Paham kan apa hukum puasanya? Sah. Tapi kalau bagaimana kalau dia sengaja? Kumur-kumur. Putar-putar sengaja supaya masuk sedikit. Gimana itu? Batal kalau sengaja. Ini kasus namanya. Kasus yang belum sebutkan. Iya. Demikian pula hal-hal yang lain. Jadi 3 syarat ini antum perhatikan baik-baik. Bisa batal puasa dengan hal-hal yang membatalkan puasa. Kalau terpenuhi berapa syarat? 3. Ingat ini. Ini penting sekali dalam fikih pembatal-pembatal puasa. Harus dia lakukan karena dia tahu hukumnya. Dia ingat sedang berpuasa. Yang ketiga, dia pilih untuk melakukannya. Dia tahu, keluar yang tidak tahu. Dia ingat, keluar yang lupa. Dia memilih untuk melakukannya, keluar yang dipaksa untuk melakukannya. Ini penting sekali 3 ini. Kalau antum paham ini, maka genaplah, sempurnalah pembahasan pembatal puasa yang kemarin itu. Ini alhamdulillah kita cukupkan sampai di situ karena setelahnya alhamdulillah belum keluar ke pembahasan zakat. Insyaallah kita ambil di majelis besok, majelis ke-16. Jadi beliau sudah selesai dari pembahasan puasa. Sisa pembahasan penutup ini 15 ke depan beliau akan membahas kadang perang-perang ya
yang Nabi SAW berperang saat berpuasa. Ya, saat berpuasa. Beliau juga nanti akan membahas sebab masuk ke dalam neraka, sebab masuk ke dalam surga, kelengkapan. Adapun masalah puasa, sudah lengkap dengan pembatal-pembatal puasanya. Tadi, alhamdulillah. Ya, dengan setengah majelis kita ya. Maksudnya 15 hari kita ambil semua tentang apa? Puasa. Alhamdulillah. Kita cukupkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.